Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja untuk semuanya, sahabat-sahabatku Travel Ebo dimanapun Anda berada. Nah, video kali ini saya khususkan untuk Mas Ahmad Awaludin Alut, ya, sahabat kita yang sekarang sedang menjadi kepala desa Woro, Kepoh Baru, Burno, Kabupaten Bojonegoro. Nah, Mas Alut ini dulunya teman nongkrong kita kalau ngopi, ngudut, terus ikut seminar ke beberapa kota, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Bojonegoro dan lain-lain, Tuban. Yang akhir tahun 2019 yang lalu itu kebetulan ada Pelkades di Desa Woro, dan sama sekali tidak ada dalam pikirannya ikut Pelkades karena sudah ada 3 calon. Dan di 2 hari terakhir tiba-tiba anak-anak PSHT Setiati Terate, teman-teman muda dia, mendatangi Mas Alut waktu di warung kopi dan tanya, "Mas Alut, kayaknya desa kita ini berpuluh-puluh tahun gak ada perubahan dipimpin kaum tua. Kayaknya harus ada kepala desa baru dan Mas Alut harus nyalon." Nah, karena jiwa kependekarannya itu kalau sudah ada tantangan nggak mau dilewatkan, ya akhirnya diyain aja. Jadi itu daftar asal daftar, pokoknya geludur karena didukung anak-anak muda yang dari PSHT. Mas Alut sendiri adalah salah satu pendekar dari PSHT. Posisi waktu itu memang Mas Alut lagi nganggur, artinya nggak ada pekerjaan tetap, serabutan kesana kemari. Tapi di masyarakat, Mas Alut ini, sahabat kita ini, namanya sangat harum, ringan tangan, banyak menolong orang, banyak membantu masalah-masalah masyarakat siapapun tanpa peduli dia bahkan bukan dari desa sendiri. Dan dilalahnya ketika proses pertarungan kompetisi Pelkades itu, Mas Alut jadi meskipun dengan angka yang sangat tipis gitu. Nah, berarti kalau tahun 2020 sudah jadi kepala desa resmi, sekarang sudah 2002 ya, sudah 2 tahun setengah beliau menjabat sebagai kepala desa Woro, Kepoh Baru, Burno, Bojonegoro. Nah, dari Ansen, dari Jerman ini saya mendengar Mas Alut ini sebagai kepala desa baru saja mendapatkan beberapa penghargaan dari Bupati dan juga dari Kementerian Desa. Dapat kalau nggak salah 3 penghargaan, baik dari segi administrasi, transparansi, dan infrastruktur, pembangunan infrastruktur. Jadi menurut saya, emang kalau saya percaya sebuah desa dipimpin anak muda itu percepatan pembangunannya jauh lebih cepat. Visi dan konsepnya dalam membangun desanya itu juga pasti baru, lebih inovatif, dan dibutuhkan oleh Mas Alut ini. Belum pernah ada ceritanya desa Woro itu mendapatkan penghargaan yang sifatnya nasional ataupun regional, dan di tangan Mas Alut ini sudah dapat 3 penghargaan. Dan disitulah saya merasa perlu untuk membikinkan vlog ini khusus untuk Pak Lurah Alut, Ahmad Awaludin, karena prestasinya, kesungguhannya, dan dia benar-benar mencintai desanya. Terbukti apa? Saya lihat di akun Facebooknya itu tetap pakai namanya Alut Woro dari sejak membuat akun. Artinya dia itu sangat cinta sekali dengan desanya Woro, dan ketika terpilih menjadi kepala desa Woro, otomatis rasa kecintaannya itu diwujudkan dengan membuat karya-karya nyata di desanya. Yang saya dengar lagi akan memperbaiki saluran-saluran irigasi karena 90% warga Woro adalah petani. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah dengar, Mas Alut ini akan menggarap embung-embung desanya. Ada 7 embung kalau nggak salah di desa Woro itu yang bisa dimanfaatkan selain sebagai sarana irigasi, juga sebagai wahana wisata lah, entah tempat pemancingan, tempat bermain
apa namanya itu, kapal-kapal kecil untuk anak-anak bermain itu, angsa-angsaan atau apapun. Dan moga-moga nanti ada investor yang mau masuk dan bekerja sama dengan desa untuk menggarap embung-embung itu menjadi salah satu apa ya sumber daya desa SDD yang produktif, yang nanti bisa juga membuka lapangan kerja bagi pemuda-pemuda desa yang belum mendapatkan pekerjaan tetap selain sebagai petani. Dan yang saya senang dari Mas Alut ini adalah orangnya open mind, terbuka terhadap diskusi dengan siapapun, sangat menerima masukan, dan dari masukan-masukan itu nanti mengolahnya menjadi ide baru yang bisa diterapkan selama menjalankan roda pemerintahan di Desa Woro. Oh ya, satu lagi kalau kesan saya tentang Mas Alut ini, tidak tergiur dengan tawaran-tawaran duit haram. Jadi tahun lalu Desa Woro itu membuka namanya penerimaan perangkat desa baru, dan saya dengar juga cita-cita dari teman-temannya, termasuk dari Om Tony Hardianto si beruang kutub itu, ada banyak orang ingin menjadi perangkat desa dengan cara memberi gratifikasi kepada kepala desa agar direkomendasi agar nanti diterima jadi sebagai perangkat desa Woro. Katanya sih ada yang mau ngasih 100 juta, ada yang mau ngasih 300, bahkan yang tawaran tertinggi pernah dinaikkan menjadi 500 juta. Nah, saya tahu Mas Alut ini orang yang kekeh dengan prinsip. Dia tidak ingin desanya dibangun dengan fondasi yang salah, yang nanti berujung pada korupsi-korupsi yang bisa menyeret dia sendiri mendapatkan akibat buruknya. Makanya semua tawaran-tawaran dari calon-calon yang maju sebagai perangkat desa itu ditolak semua. Dia murni akhirnya menyerahkan kepada Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai tim penyeleksi plus dari Polres Bojonegoro sebagai pengawas untuk menyeleksi secara online. Jadi ujiannya ternyata dilakukan secara ACT, jadi langsung online, langsung dikerjakan di komputer dan langsung terlihat hari itu juga nilainya berapa. Dan akhirnya pilihan Mas Alut ini benar, perangkat terbaik dengan nilai tertinggi akhirnya dia terima. Dan selama 1 tahun bekerja sama dengan dia sebagai kepala desa, ini benar-benar sebagai tenaga yang bisa diandalkan. Artinya tidak gaptek, kerjanya cekatan, dan bisa menerjemahkan konsep dari kepala desa dengan cepat, sehingga wajar kemudian kalau dalam 2,5 tahun ini Pak Lurah Alut bisa mendapatkan banyak penghargaan dari kabupaten maupun dari nasional. Saya kira begitu sebuah kesan dan pesan saya untuk Kepala Desa Woro, Mas Ahmad Awaludin. Harapan saya ya semoga tetap panjenengan amanah, tetap transparan, dan tetap melibatkan semua komponen SDM di Desa Woro untuk bersama-sama memajukan desa sampai impian-impian yang diinginkan. Dan Woro menjadi desa yang makin tumbuh, makin terkenal juga, dan juga tidak ada kasus-kasus negatif, baik kasus-kasus kriminalitas maupun kasus-kasus yang berkaitan dengan suap, gratifikasi, korupsi, dan lain-lain yang bisa menghancurkan nama desa ini, menjelekkan nama desa ini di masa yang akan datang. Jadi itu saja Mas Alut, saya acungi jempol, teruskan kinerjanya, tambahkan lagi prestasinya, dan moga-moga masyarakat semakin percaya, dan nantinya juga masyarakat bisa mendukung untuk meneruskan periode selanjutnya agar pembangunan di Desa Woro tuntas, baik dari segi infrastruktur, dari segi pertanian dan irigasinya, maupun dari segi bikin wisata embung-embungnya yang sedang dalam rancangan. Itu saja, salam hangat saya dari kota Aachen di Jerman, tempat di mana dahulu Bapak Profesor Dr. Habibie
Burhanuddin Yusuf Habibie pernah kuliah pada tahun 1960 hingga 1965 sampai menjadi ahli di bidang aeronautika atau dirgantara atau dunia teknik penerbangan. Moga-moga Desa Woro bisa terbang tinggi ke angkasa dengan segala prestasi, reputasi, dan karya-karya nyatanya. Sukses selalu. Salam dari kota Assen, Jerman. Sampai ketemu di Bojonegoro, di Brno, di Woro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.